Pemirsa, korban perundungan yang dilakukan oleh sejumlah pelajar di SMA Binus Internasional BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan, mendatangi kantor UPTD PPA Kota Tangerang Selatan. Korban perundungan SMA Binus International School mendatangi unit pelayanan terpadu daerah perlindungan perempuan dan anak Kota Tangerang Selatan dengan didampingi pihak keluarga. Kedatangan korban selain untuk mendapatkan pendampingan psikologis, juga untuk menghilangkan trauma mendalam. Tak hanya itu, korban juga bertemu dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Diah Puspitarini. Setelah pertemuan dengan KPAI, korban yang didampingi seorang pria bergegas keluar dari kantor UPTD PPA Tangsel dan langsung pergi meninggalkan lokasi guna menghindari awak media yang sudah menunggu. Memang kondisi anak identitas itu betul di sini. Yang penting tadi kami memastikan apakah sudah mendapatkan pendampingan psikologis dan anak masih butuh pemulihan. Jadi mohon dibantu ya kerjasamanya dari teman-teman semuanya untuk mengkondisikan agar anak biar pulih secara psikologis dan sang fisik. Nah, tingkat trauma saya tidak tahu ya. Itu psikologis yang jelas kita mungkin dulu pernah mendapatkan perlakuan seperti ini, pasti akan ada dan masih butuh waktu untuk itu. Langsung saja kita menuju ke Binus International School Serpong. Sudah ada reporter Said Masyur dan juru kamera Koel Joseph di sana. Selamat sore, Said. Adakah informasi rencana pihak sekolah memanggil orang tua para pelaku maupun korban untuk dimintai keterangan? Dan benarkah pihak sekolah telah mengeluarkan 3 pelaku bullying dari sekolah? Patricia, informasi terbarunya bukan hanya 3 siswa yang dikeluarkan, namun juga semua siswa yang terbukti terlibat dalam aksi perundungan yang dilakukan terhadap korban ini sudah dikeluarkan oleh pihak sekolah. Begitu ini disampaikan oleh pihak dari Humas Binus School Education, yaitu Haris Wendra. Dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa semua siswa yang terlibat ini dikeluarkan dari sekolah. Haris tidak menyebutkan ada berapa siswa yang dikeluarkan dalam keterangan tertulisnya. Dia hanya mengatakan bahwa semua yang terlibat, terbukti terlibat, begitu dikeluarkan. Selain siswa yang terlibat, ini pihak sekolah juga kemudian memberikan sanksi keras terhadap para siswa yang terbukti melihat atau menjadi saksi daripada peristiwa itu, lalu kemudian tidak ada upaya untuk mencegah ataupun juga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah ataupun juga pihak berwenang. Ini kemudian keterangan terbaru yang disampaikan oleh pihak sekolah berkaitan dengan apakah kemudian pihak sekolah memanggil dari para orang tua pelaku. Informasi yang kami himpun di sini juga kami belum sama sekali mendapatkan informasi terbaru berkaitan dengan hal ini, karena kami awak media sendiri, Patricia, ini tidak bisa mengakses ataupun juga masuk ke dalam sekolah karena pihak sekolah juga terus terang menutup akses kami, pihak media, untuk kemudian mendapat informasi lebih lanjut kepada pihak sekolah, sehingga kami belum bisa memastikan. Meski sebelumnya pihak sekolah sudah mengatakan bahwa pihaknya akan kooperatif begitu ya, mendukung daripada proses penyelidikan ataupun juga bahkan penyidikan dari pihak kepolisian ataupun yang berwenang berkaitan dengan kasus perundungan ini. Namun sampai dengan saat ini pihak sekolah tidak memberikan informasi yang komprehensif begitu berkaitan dengan update apakah mereka sudah memanggil anak sekolah, maksud kami orang tua begitu atau belum. Yang terbaru juga tadi pihak Komisi Perlindungan Anak atau KPAI ini juga sudah datang ke sekolah untuk kemudian mengecek apa yang terjadi di sini, dan juga kami juga tadi memantau pihak KPAI juga mengecek langsung tempat kejadian perkara atau TKP yang jaraknya ini tidak jauh dari tempat saya melaporkan, Patricia, hanya sekitar 50 meter begitu, dan 100 meter kira-kira kalau dari belakang saya, yaitu gedung atau pintu gerbang masuk di bagian belakang sekolah Binus ini. Dan pihak KPAI juga sudah mengecek beberapa hal yang seharusnya dimiliki oleh sekolah dan juga TKP tersebut. Namun kami belum mendapatkan informasi yang komprehensif berkaitan dengan pengecekan dari KPAI ini, Patricia. Ya, Said, lalu proses penyelidikan kasus ini oleh pihak kepolisian hingga saat ini seperti apa perkembangannya?
Informasi terbaru dari Kasih Humas Polres Tangsel AKP Wendy mengatakan proses penyelidikan ini sudah naik ke tahap penyidikan, Patricia, dan pihak kepolisian juga mengatakan sudah naik ke tahap penyidikan. Begitu, meski demikian belum ditetapkan tersangka begitu karena pelakunya lebih dari 1 orang, dan saat ini proses pemeriksaan masih terus berlangsung. Kita dengarkan terlebih dahulu keterangan dari Kasih Humas Polres Tangsel berikut ini. Berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan unit PPA Polres Tangerang Selatan terhadap perkara kasus bullying yang terjadi, jadi statusnya dari penyelidikan naik ke proses penyidikan. Tentunya sudah diagendakan oleh penyidik, tetapi berkaitan dengan kapannya nanti akan diupdate selanjutnya. Pihak Polres Tangsel juga selain sudah menaikkan ke tahap penyidikan, ini masih akan terus melakukan pemeriksaan. Terakhir sudah memeriksa dari pihak korban dan juga keluarga. Nanti juga pihak Polres Tangsel ini akan memeriksa dari orang tua pelaku yang akan dipanggil nanti untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian, Patricia. Baik, terima kasih Said atas laporannya. Selamat bertugas kembali.